Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai statistika ukuran pemusatan data. Mari simak penjelasan berikut ini. Sebelum masuk ke pembahasan, perlu teman-teman ketahui bahwa statistik dan statistika itu berbeda loh. Statistik adalah data yang diperoleh dari hasil observasi atau penelitian berupa data cacahan atau ukuran. Sedangkan statistika adalah ilmunya yang mempelajari tentang teknik pengumpulan data, penyajian data, dan analisis data. Data berdasarkan penyajiannya dibagi menjadi data tunggal dan data kelompok. Ukuran pemusatan data adalah suatu nilai tunggal yang mewakili kumpulan data dan menunjukkan karakteristik dari data tersebut. Tujuannya untuk memperoleh informasi lokasi berkumpulnya data atau titik pusat sekumpulan data. Ukuran pemusatan data terdiri dari 3M, mean atau rata-rata, median atau nilai tengah, dan modus atau data dengan frekuensi terbanyak. Mean untuk data tunggal. Jika terdapat n buah nilai, maka rata-ratanya adalah X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah sampai dengan ditambah Xn per n, atau sigma dari X per n, dengan sigma X adalah jumlah semua data dan n adalah banyak data. Berikut contohnya bisa teman-teman lihat sendiri. Untuk mencari data tunggal, langsung saja kita jumlahkan semua data, yaitu 8 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 3 ditambah 6 dibagi dengan banyaknya data, yaitu 5, sehingga kita peroleh rata-ratanya adalah 5,2. Kemudian untuk data tunggal berbobot, yaitu apabila setiap nilai X mempunyai frekuensi yaitu F, maka rata-ratanya adalah sigma dari F dikali X per sigma F. Untuk lebih mempermudah memahami, maka kita langsung masuk saja ke contoh soal. Kita akan menghitung min dari data nilai fisika 40 anak berikut. Langsung saja kita kalikan antara frekuensi dikali dengan nilai, yaitu 6 dikali 5 sama dengan 30, 15 dikali 6 sama dengan 90, dan seterusnya. Sehingga kita peroleh bahwa sigma dari fx yaitu 30 ditambah 90 ditambah 91 ditambah 32 ditambah 18 adalah 261. Jadi kita peroleh bahwa rata-ratanya adalah sigma dari fx dibagi sigma f yaitu 261 dibagi 40 sama dengan 6,5. Kemudian untuk data kelompok, kita masih menggunakan rumus rata-rata yang sama, yaitu sigma fx dibagi sigma f. Namun, X-nya di sini merupakan nilai tengah atau titik tengah dari interval. Untuk lebih memahami, kita akan membahas contoh soal berikut ini. Yang pertama, kita harus mencari tahu terlebih dahulu nilai tengah. Nilai tengah adalah batas bawah ditambah dengan batas atas dibagi 2. Jadi, kita peroleh nilai tengahnya untuk interval yang pertama, yaitu 21 ditambah 25 dibagi 2 sama dengan 23. Interval yang kedua yaitu 26 ditambah 30 dibagi 2 sama dengan 28, dan seterusnya. Kemudian langsung saja kita kalikan frekuensi dengan nilai tengah, yaitu 2 dikali 23 sama dengan 46, 8 dikali 28 sama dengan 224, dan seterusnya. Setelah kita jumlahkan, maka kita peroleh bahwa rata-ratanya adalah 1020 dibagi dengan 30, yaitu 34. Median data tunggal. Median adalah nilai yang membagi sekelompok data menjadi dua bagian sama panjang, dengan syarat data tersebut diurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil sampai terbesar. Jika banyak data ganjil, maka mediannya adalah data yang terletak di tengah. Sedangkan jika banyak datanya genap, maka median adalah rata-rata dari dua data yang terletak di tengah. Contoh, kita akan mencari median untuk dua data berikut. Pertama, kita urutkan terlebih dahulu kedua data tersebut. Selanjutnya, untuk data yang pertama, karena dia jumlahnya ganjil, maka kita langsung ketahui bahwa mediannya adalah 7. Untuk data yang kedua, karena dia genap, kita cari terlebih dahulu nilai data yang di tengah, yaitu 6 dan 7. Kita cari rata-ratanya, sehingga kita peroleh bahwa mediannya adalah 6,5. Median data kelompok. Untuk mencari median data kelompok, kita menggunakan rumus berikut, yaitu tepi bawah kelas median ditambah panjang kelas dikali n dibagi 2
dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas median per frekuensi pada kelas median. Untuk lebih mempermudah dalam memahami, kita langsung saja masuk ke contoh soal. Kita akan mencari median dari data berikut. Oke, sebelum masuk ke median, kita harus tahu dahulu apa itu tepi bawah dan apa itu tepi atas. Tepi bawah adalah batas bawah dikurang dengan 0,5, sedangkan tepi atas adalah batas atas ditambah 0,5. Sehingga kita peroleh tepi kelasnya sebagai berikut. Selanjutnya yaitu panjang kelas. Panjang kelas adalah batas atas dikurang dengan batas bawah ditambah dengan 1. Setiap kelas interval memiliki panjang kelas yang sama, yaitu untuk soal berikut panjang kelasnya adalah 10. Frekuensi kumulatif ada dua, yaitu frekuensi kumulatif lebih dari dan frekuensi kumulatif kurang dari. Frekuensi kumulatif lebih dari dimulai dari sigma F, kemudian sigma F kita kurangkan dengan F1, hasilnya kemudian kita kurangkan dengan F2 dan seterusnya. Sedangkan untuk frekuensi kumulatif kurang dari dimulai dari F1, kemudian F1 ditambah F2, hasilnya kita tambahkan dengan F3 dan seterusnya. Jadi untuk soal ini frekuensi kumulatifnya dapat kita lihat pada tabel berikut. Namun untuk median kita hanya menggunakan frekuensi kumulatif kurang dari. Letak median dapat kita tetapkan dengan setengah dikali N, yaitu karena jumlah frekuensinya ada 60, maka 60 dibagi 2 sama dengan 30. Sehingga median itu terletak pada data ke 30. Kalau kita perhatikan pada frekuensi kumulatif kurang dari, data ke-30 terletak pada frekuensi kumulatif kurang dari sama dengan 40, yaitu pada interval 40 sampai dengan 49. Maka median adalah batas bawah dari 40 yaitu 39,5 ditambah dengan panjang kelas yaitu 10 dalam kurung N dibagi 2, 60 dibagi 2 dikurang dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas median yaitu 20 per frekuensi kelas median yaitu 20, sehingga kita peroleh bahwa mediannya adalah 44,5. Modus data tunggal. Modus adalah data yang paling sering muncul atau data yang memiliki frekuensi terbanyak. Pada contoh yang pertama, modusnya adalah 4 karena 4 memiliki frekuensi terbanyak. Untuk yang kedua, modusnya ada 2 yaitu 3 dan 5 karena 3 dan 5 sama-sama memiliki frekuensi yang banyak yaitu 3. Sedangkan data yang terakhir, dia tidak memiliki modus karena tidak ada data dengan frekuensi yang paling banyak. Modus data kelompok. Untuk mencari modus pada data kelompok, kita menggunakan rumus yaitu tepi bawah kelas modus ditambah panjang kelas dikali D1 per D1 ditambah D2. Di mana D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, sedangkan D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas setelahnya. Untuk lebih memahami, kita langsung saja masuk ke contoh soal berikut ini. Oke, kita tentukan terlebih dahulu interval dengan frekuensi terbanyak yaitu interval 31 sampai 35, sehingga modus sama dengan tepi bawah kelas interval yaitu 30,5 ditambah 5 dikali D1 yaitu 9 dikurang 8 sama dengan 1 per D1 ditambah D2 yaitu 1 ditambah 3, sehingga kita peroleh bahwa modusnya adalah 31,75. Sekian video pembahasan mengenai statistika, ukuran pemusatan data. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.